Assalamualaikum. Sekarang saya lagi ada di kandang jurang doang. Familiar nggak sama namanya? Jadi ini adalah sebuah lahan yang gede banget nggak jauh dari Jakarta, tempat dimana teman-teman pelaku seni gitu ya, para pekerja seni dari berbagai macam sub kesenian banyak banget yang suka ngumpul di sini, masih terus berkarya, mendedikasikan diri mereka untuk berkesenian dari berbagai macam latar belakang. Yang menarik adalah memang fokusnya kayaknya memberikan platform gitu, memberikan wadah, menjadikan tempat ini sebagai safe space untuk para pekerja seni untuk terus berkarya. Menarik banget ya. Kayak gini, lihat buku-buku desain, tulisan-tulisan. Menarik banget deh pokoknya. Dan kalau dari namanya udah bisa nebak dong ya, siapa sih sebenarnya di balik kandang jurang doang ini? Yes, saya bakalan ngobrol sama seorang sosok yang berjaya mulai dari era 90-an sampai mungkin pertengahan 2000-an dengan karya-karya seninya. Mulai dari musisi, penulis lagu, terus juga pembawa acara, banyak banget deh pokoknya ya. Beliau adalah seorang dik doang yang akhirnya mendedikasikan dirinya untuk terus berkarya, tapi kali ini juga karya yang punya kebermanfaatan bagi orang lain, khususnya di industri seni. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blossom Barokah. Kali ini mungkin aku agak reminiscing the old days ya. Karena mungkin beberapa tahun yang lalu ketika nama beliau lagi lalu lalang di televisi dan layar-layar lainnya, mungkin belum terlalu ngeh gitu buat generasi-generasi sekarang. Tapi kalau mau dicek file-file lamanya sih insya Allah masih ada. Tapi kali ini saya lagi ada di sanctuary seorang dik doang di Kampung Jurang doang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dik, apa kabar Mas Dik? Sehat, alhamdulillah. Ini adalah jujur ini pertama kalinya kita bertemu langsung. Tapi aku tuh mungkin sedikit banyak masih bisa merecall karya-karya seorang dik doang. Seniman yang aku inget. Tapi kalau seniman itu penyebutan kalau ada orang berkarya diterima disebut seniman. Aku sih insya Allah kayaknya bisa aku terima ya Mas. Kalau nggak diterima aku senewen. Jangan dong. Kayaknya insya Allah seniman ya aku ingat. Tapi ternyata kalau dilihat dari kayak daftarnya dan ceritanya di depan saya juga banyak sekali piala-piala penghargaan. Ini kayaknya beragam Mas Dik ya, pembawa acara. Iya. Pembawa acara, ya? Sonic Award, olahraga terfavorit, Anugerah Cinta se-Asia Tenggara, ada AMI Award, produser dan penyanyi terbaik, ada pembuat video klip, terus ada director, ada perancang grafis, fotografer, dan gitu. Macam-macam. Mas Dik, kalau di total aktif berkarya di industri, berapa lama? Aku dari tahun 91 tuh udah bikin covernya Indra Lesmana, Cerita Lalu, itu yang pertama. Oke, berarti sampai wah. Kalau misalnya terakhir nih yang di industri, masih masuk di industri gitu. Udah lama sih ya, 2000? Karena waktu itu kalau aku udah ngerjain Iwan Fals, kayaknya artis siapa lagi yang aku buat ya. Nah setelah itu kayaknya aku udahin gitu. Ternyata aku di penghujungnya ujung jalan gitu. Jadi saya pindah haluan lagi gitu. Mas, menarik deh kalau ngomongin tentang perjalanannya seseorang yang tumbuh dengan karya-karya dan insya Allah bisa dinikmatin sama banyak orang dan kasih manfaat. Akhirnya titik baliknya, salah satu titik baliknya adalah kembali kepada fitrahnya. Yes. Apa yang Mas Dik, transisi kayak apa yang menurut Mas Dik paling berat pada saat akhirnya kembali ke, ya mungkin bukan kembali ya, tapi maksudnya akhirnya mendalami dan sampai mungkin sebutannya hijrah nih Mas. Transisi apa yang paling berat dalam perjalanan itu Mas Dik? Semua sudah aku dapat ya, ke Eropa, ke Asia, ke Eropa ya. Tapi segala panggung juga udah pernah aku nikmatin, disambut oleh TNI, Polri, penari, nyanyi hebat gitu, acara besar ya, bola namanya juga ya, Piala Dunia. Tapi aku merasa kosong ya, gamang.
dan tidak ada tarikan garis cahaya Nur Muhammadnya di mana gitu. Semua lampu yang terang strobo ya, ada lampu berapa kilo, 5 kilo, itu semua cahayanya kepalsuan. Nah, aku mengundurkan diri setelah aku ngerasa hampa gitu. Itu tahun 2006 aku sudahi gitu. Aku mulai istilah aja sih hijrah ya. Hijrahnya sebuah hati gitu loh. Dari yang baik ke tempat yang jauh lebih baik gitu loh. Wow. Wow. Wow sih. Wow. Mas, ketika seseorang berpindah ya dari jalan yang baik, udah baik pastinya ada manfaat, dapat keuntungan dan sebagainya, dan akhirnya menuju perjalanan yang banyak orang bilang jalan hijrah tuh sepi loh. Ya, jalan sunyi ya. Yang aku pikir hidup tuh bukan mencari bahagia ya. Bahagia itu bisa jadi kata yang tercipta dari yang Maha Pencipta, sengaja dicipta untuk melenakan agar kita mencari sumber kebahagiaan, tapi lupa mencari sumber yang memberikan kebahagiaan. Dan bahagia itu nggak ada di dunia. Gitu. Bahagia itu adanya di surga. Tapi kalau di bumi ini carilah ketenangan gitu. Wah, iya lagi. Cari pasangan yang bikin tenang. Cari pekerjaan yang nyaman gitu. Bahagia tuh ya hari ini kamu bahagia, besok kamu menderita gitu. Iya benar. Selalu gitu, Mas. Iya, Ya, karena kan tujuan hidup itu bukan menang dan kalah, bahagia dan menderita. Itu kan mau nggak mau, cepat atau lambat, tanpa kamu mau gitu, dia akan lewat di depan kita. Yang paling penting di antara yang terpenting, kita harus siap untuk berkompetisi kapanpun, dimanapun, dengan siapapun gitu. Menarik. Nah, yang mungkin yang akhirnya banyak orang sekarang langsung ingat sama seorang Dik doang adalah punya lahan yang gede banget sekarang, yang kebermanfaatannya itu macam-macam. Sekolah, sekolah alam, terus tempat teman-teman yang berkarya juga bisa jadi platform seni dan berkesenian. Nah, gimana sih awal mulanya Mas Dik sampai akhirnya menjadikan tempat ini? Ya, aku ini manfaatnya banyak nih, Masya Allah. Sejujurnya ya, aku ini pendusta besar di hadapan Allah gitu. Karena waktu 2 tahun 9 murid saya tidak bertambah-tambah. Terus saya berdoa, ya Allah, jadikanlah aku terkenal. Dengan aku terkenal, aku bisa mengajak orang. Begitu aku terkenal banget ya. Malah aku nggak ada waktu. Terus makanya gue bilang, ya Allah, buatlah aku seperti biasa-biasa saja. Kembalikan aku kepada awalnya. Tapi jagalah semua yang sudah terbina, yang sudah terjalin dengan genggaman-Mu ya Allah. Gitu aja. Dan akhirnya, aku tuh bukan pendoa yang baik, tapi sering ngajak ngobrol Allah gitu. Kayak kamu misalkan ya teman-teman, dia ini kekasihku ya. Kalau nggak ajak ngobrol, aku marah. Marah lah. Ya itulah Allah. Allah tuh sudah menjadi kekasihku ya. Aku jarang minta karena bersama dengan Dia, kekasih yang maha terkasih, yang memiliki kekayaan. Kalau kau jadi kekasihnya, kau tidak mungkin dimiskinkan ya. Dan Dia sebaik-baiknya perlindungan, tidak mungkin kau menjadi kekasihnya tidak dirawat sebaik-baiknya merawat gitu. Dari mana sih Mas ke pemikiran-pemikiran, kesadaran ini, dan kapan akhirnya Mas Dik? Aku rasa ilmu itu bukan aku yang cari ya, memang aku yang diberi gitu. Allah kan Al-Alim yang maha berpengetahuan. Jadi carilah guru siapapun itu, belajarlah dengan mereka-mereka semua. Ilmu tasawuf itu ilmu cinta mengenal Allah. Setiap guru kan kemesraannya beda-beda mencari Allah. Jadi terhadap ilmu cinta kita akan melihat pengalaman guru-guru kita gitu. Sampai nanti kita bertemu dengan guru sejati, namanya Al-Alim yang maha berpengetahuan. Kalau kita sudah berjumpa dengan guru sejati Al-Alim, maka kita menjadi orang yang paling tahu bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Iya, benar banget. Iya. Kalau masih dalam pengetahuan, pikiran, hafalan, jadi beban buat. Bener ya. Iya. Selain kita kayak belajar, wah kita kayak, kok aku nggak tahu apa-apa gini ya, gitu. Siapakah orang bodoh itu? Orang yang merasa dirinya paling pintar. Iya lagi, ya Allah. Mas Dik, Ya. kan sekarang nih banyak banget anak-anak muda yang, iya Pak,
Kalau tadi aku lihat banyak banget, sempat lihat ke kayak apa namanya, tempat kayak ada desain dan sebagainya, shopnya dan sebagainya, itu banyak banget anak-anak muda nih gitu. Iya, itu anak muda semua. Anak-anak muda. Orang tua nggak boleh masuk. Udah dari sekolah segala macam. Mas, pernah nyangka nggak sih bahwa, atau mungkin emang ini udah ada master plan-nya gitu dari Mas Dik sendiri dan keluarga, mungkin ketika udah tempat ini memang diperuntukkan buat mereka yang berkarya tetap dengan platformnya, dengan kemampuannya mereka, tapi akhirnya kebermanfaatannya berubah gitu Mas. Kalau dulu mungkin lewat karya-karya diberikan apresiasi kayak ada piala dan sebagainya, tapi kalau sekarang kayak Mas, mereka tuh fulfill gitu. Ya. Jadi kelebihan aku ini bisa ngarang lagu, tapi kekuranganku tidak bisa mengarang masa depan. Aku dulu terlalu khawatir, ya bagaimana kalau aku ndak ada gitu. Ya aku mulai belajar dari sholat. Ciri-ciri orang sholat itu kalau dia sholat dia nggak pernah khawatir. Jadi kalau ada orang sholat tapi hidupnya masih dikhawatirin, nah tadinya nggak sholat dia. Itu tanya tuh. Ya udah setelah belajar dari sholat, udah apa yang harus kau khawatirkan? Dengan kedua tangan saja tidak mampu menutupi masalah-masalah yang aku punya gitu. Bagaimana dengan masalah istriku, masalah anak-anakku, ya kan? Makanya aku menyibukkan diri untuk mengurus anak-anak orang lain. Karena dengan mengurus anak orang lain dengan perantara Allah, maka anak yang kita cinta itu di rumah akan diurus oleh Allah langsung tanpa perantara. Sebagaimana pohon tinggi meninggi, rendah merendah, lalu mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Ar-ra'idal laji wa bin fajalika laji yadu'ul yatim. Aku adalah pendusta besar kalau mengaku Islam, ya, sayang sama Allah dengan kemuliaannya, tapi tidak punya anak naungan, kita pendusta besar gitu. Makanya anak-anakku, mohon izin ya, nggak ada yang kutekankan harus begini-begini, biarin aja. Gitu. Yang penting aku perhatikan anak-anak di sekitarku itu. Seperti itu. Ada cinta yang lebih besar dari sekedar yang luas gitu. Kayak kamu suka burung. Wah, bagus suaranya, bagus bulunya. Terus kamu beli, kamu kandangin. Walaupun kamu kasih makan, ya, kasih minum, kamu tanya burung mau apa, jawabannya apa? Terbang. Ya udah, tanamlah sebiji, sirami, lalu dia tumbuh batang, lebat daunnya, dan burung akan datang dengan sendirinya. Jadi apa kata Rasulullah? Apa yang kekhawatiran terhadap burung-burung itu? Setiap musim berganti, dia tinggal menukik di antara panen-panen raya. Ketika musim paceklik, dia tinggal menukik ke lautan. Ikan-ikan sudah tergenang ke permukaan. Kita itu, yang sekarang terjadi di Padang tuh, ego yang bicara, nafsu yang bicara. Mas Dik mau memaknai keberkahan, Mas. Berkahnya. Berkah itu ketika kita melakukan apapun dengan benih ikhlas. Ikhlas itu kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, memumbung di dalam kedalaman, di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Yang berangkatnya ikhlas, senyumnya ikhlas, kerjanya ikhlas, itu akan dijemput oleh ridhonya Allah. Dan penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Orang nggak bakal berkah kalau dia kerjanya tidak karena Allah, ya, ingin dipuji, pencitraan, ya. Aku rasa itulah barokah, berkah. Berkahan. Iya. Semua itu pekerjaan ikhlas, head to head dengan Allah langsung. Tidak ada malaikat yang diutus ketika hujan pun untuk mengecek itu, mencatat keikhlasan hambanya. No. Apa yang kamu kerjakan ini kan semua ikhtiar ya. Tapi Allah akan melihatnya bukan kamu kameramen, kamu bintangnya. Kamu akan dilihat oleh Allah hatinya kemana. Gitu. Wow. Ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Kalau udah ikhlas tuh, pasangan kita nggak tahu.
Dan ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Artinya apa? Kita tidak senang dipuji-puji lagi. Jadi kalau ada perempuan, laki-laki atas pekerjaan, gimana tadi gue tampil? Bagus nggak tadi ceramahnya? Dia masih senang dipuji. Sementara pujian itu hanya milik kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letakkan ikhlas itu di depan, bukan di belakang peristiwa. Mas Dik, aku juga baca ada beberapa artikel gitu. Sekarang beberapa kali atau mungkin udah berapa lama kali ya Mas ya untuk ngasih kayak dakwah gitu, Pak. Ngasih nasihat, Mas. Bener nggak? Ngasih nasihat ke teman-teman yang mungkin ada di tempat yang ya mungkin saat ini bisa dibilang unfortunate kali ya, gitu kondisinya. Gimana ceritanya sih Mas Dik? Allah ini senang bercanda ya. Allah ini kekasihku yang selalu bersenda gurau. Aku tuh sadar bahwa Allah itu maha mendengar. Aku berada di wilayah itu sebagai orang yang berbicara. Aku tahu bahwa Allah ingin aku didengar, bukan karena pengetahuan aku sih. Ya suka-suka Allah aja. Aku ndak memiliki ilmu apa-apa. Aku tuh blow on, gak naik kelas, bodoh di kelas gitu. Makanya aku bikin kandang jurang doang ini. Agar tidak ada orang nasibnya sama dengan aku gitu. Cuma apa ya, tiba-tiba dikasih ini kan bukan dilombakan kan. Ini kan diberikan. Kalau lomba, aku nggak pernah menang. Kayak gini nih yang. Nah tuh. Ini Mas. Boleh diambil Mas yang obor tuh Mas, yang di belakang di pojok tuh. Bawahnya aja Mas, bawahnya berat banget tuh. Bawahnya. Ya udah, bawah atasnya. Ada. Wah. Ini apaan nih Mas? Sahabat, mohon izin ya. Ini obor ini ya? Ini adalah Olimpiade obor Olimpiade 2028, jam 8, tanggal 8 di negara paling besar di dunia yang sekarang the number one, China, ya. Saya bingung ya kenapa saya mendapat obor ini satu-satunya mewakili Indonesia. Jangankan kamu lah ya, negara pun nggak tahu saya bawa ini. Saya nyanyi lagu Indonesia Raya, udah gitu kan satu etape larinya. Tiba-tiba etape yang di depan nggak hadir, jadi saya bisa melengkapi lagu Indonesia Raya. Nah pertanyaannya, kenapa saya bisa dapat ini? Saya bukan olahragawan. Ya, inilah cinta Allah yang abstrak ya, tidak struktural. Jadi kala itu Olimpiade tema besarnya mencari anak-anak muda yang peduli kepada orang lain, tidak melulu hidupnya ya untuk dirinya sendiri, dia mau mendedikasikan untuk orang lain. Lah saya tinggal di kandang jurang ini di pinggiran sawah, nggak ada yang tahu. Tapi Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Ini saya tidur di gedung paling tertinggi saat itu. Sekarang udah kalah ya. Wah, luar biasa ini. Wow. Ini hanya orang Indonesia dik doang yang lari di tempatnya langsung ya. Kalau di Gelora Bung Karno banyak lah. Wow. Wow, Mas. Pernah nggak dengan semua hal yang sekarang udah dijalani gitu ya, dengan pemahaman dan kesadaran saat ini, pemaknaan kehidupan juga pasti udah berubah gitu. Pernah nggak coba throwback gitu? Wah ternyata udah ini ya, zaman-zaman dulu gitu. Wah ternyata gini ya gitu. Akhirnya bikin ketawa-ketawa sendiri gitu. Iya, aku belum sempet tahu jawabannya atas pertanyaan itu ya. Ginilah ya, la wala quwata illa billah. Semua itu karena kehendak Allah aja sih. Saya yakin itu. Kalau disuruh mendefinisikan seorang Dik Doang yang sekarang, apa Mas? Aku nggak bisa menilai diriku sendiri, tapi kalau aku punya sumbu hidup bernama cita-cita, aku ingin menjadi kekasih Allah ya. Insya Allah sih. Cita-cita mulia, insya Allah. Semoga lo denger. Doain. Semoga lo denger. Ini lagi OTW nih. Iya, semoga lo denger pasti. Kalau dari menariknya kan ini baru pertama kali nih Mas saya kesini gitu. Ini baru pertama kali kesini, dengernya emang udah lama banget ya. Cuma emang ya mungkin Allah takdirkannya hari ini.
Allah takdirkannya hari ini dan ngelihat kayak Apa itu takdir? iya kan ketetapannya Allah tuh sekarang nih kayaknya udah di waktunya nih, kayak ketemunya sekarang, ngobrolnya sama sekarang, dan ngeliat kayak wah pialanya banyak banget ya gitu. Masya Allah. Ini pada hilang-hilang nih. Iya Mas. Ini pecah-pecah, ada ya itu. Masya Allah Mas. Apa aja sih kegiatan yang ada di sini Mas Dik? Siapa aja yang Semua tentang seni ya. Ada seni tari, ada seni lukis, dulu ada seni musik, seni lah semua. Seni memasak ya. Bagi saya seni adalah keindahan. Yes. Dan keindahan itu sudah ada di surga pada awalnya. Lalu dia terpecik, jatuh menetes ke bumi. Bumi itu awalnya indah, lalu terkontaminasi ketika manusia hadir. Al-Baqarah sudah menjelaskan itu. Bahkan manusia menganggap dirinya Tuhan, turunlah Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sendiri. Jadi saya ingin memperjelas, saya juga punya pesantren, tapi pesantren seni, ya, di mana wajib berkarya setiap hari. Karena kita pekerja seni, jadi zikir kita adalah berkarya. Berkarya itu adalah ikhtiar untuk menemukan ciptaan Allah. Kalau saat itu kita tidak mengupload karya kita, hari itu juga tandanya kita tidak menyatakan bahwa Allah itu ada sebagai Al-Khaliq. Gitu. Zikirnya beda ya. Yes. Wow. Ini menarik banget ya. Ini mungkin ini bisa jadi pembahasan yang berbeda lagi gitu ya. Karena kayak setiap orang tuh kan akhir-akhir ini banyak banget, oh pokoknya kita berkarya, tapi kayak karya nyatanya tuh, wah kayaknya masih jadi wacana nih. Nah, gimana nih Mas Dik buat saya sendiri, buat yang berbicara ini untuk apa ya Mas? Mungkin nasihat dari seorang senior. Urusan seni ya? Iya dong Mas, seni yang akhirnya memang ternyata tuh seni dekat sekali loh dengan dengan apa ya, rasa syukur. Benar. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gini ya teman-teman, kita itu wajib berkarya sebagai pekerja seni. Saat mulainya bacalah Al-Fatihah, lalu berzikirlah, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Kita tahu kita duduk di mana, menghadap mana, kiblatlah. Lalu kita berzikir sambil menguas gitu dengan bersama kanvas. Lama-lama hilang tuh zikir kita, tenggelam di dalam coretan kita. Itu sama saja kita sedang memindahkan nama-nama Allah yang maha bercahaya kepada kanvas kita. Believe it or not, nanti karyamu akan bercahaya sendiri dan gak ada urusannya dengan karya. Andai kita di dalam hati terbesit, ini bagus nih, bakal laku nih. Berarti kau menciptakan berhala-berhala baru. Karena kalau sudah selesai karya itu, udah gak ada urusan sama kita. Rezeki sudah diatur. Yang nggak boleh kita sampai terlalu lelah memikirkan itu kan diantaranya rezeki ya. Aku nggak pernah berdoa tentang rezeki dan nggak pernah khawatir tentang rezeki. Rezeki itu nama Allah yang ke-17. Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, 17. Sweet 17 dirayakan di dunia. Jadi kalau ada orang tua punya anak, itu kurikulumnya Asmaul Husna, umur 17 sudah mandiri. Sudah bisa memberikan rezeki bagi dirinya paling tidak. Believe it or not. Tapi kurikulum kita apa? Calistung lah. Pertama tuh anak tuh harus Rahman dulu. Harus ngasih. Rahim. Baru kamu akan disayang. Ya Malik. Kau adalah pemimpin, raja di raja. Tapi karena ada pemimpin, kita harus ikut pimpinan, gitu loh. Jangan pemimpin begini, kita ikut semua. Hancur negara ini gitu ya. Ya Kudus, kita harus mensucikan diri. Kamu udah nikah belum? Belum, doain dong Mas. Nanti kamu punya bayi. Bayi itu kecil, nggak bisa jalan, kamu gendong. Dia nggak bisa makan, kamu suapin, nggak bisa minum, kamu susuin. Terus nggak bisa bersih-bersih, kamu kasih pampers ya. Kenapa bayi diperlakukan begitu? Karena nggak berdaya. No, itu jawaban syariat. Tapi betul, yang benar adalah bayi yang suci itu pasti akan dilayani oleh bumi ini. Tapi kalau kita dari bayi mengotori, nggak sampai dewasa, lihat aja kerjaan kamu.
Allahnya maha kaya, tapi kerjanya mengais-ngais, susah banget. Berangkat pagi, pulang malam, lembur-lembur, berkeringat. Itu karena apa? Karena kita kotor. Jadi kalau kita sama-sama kotor, ya ikhtiar yang terbaik adalah memperbaiki ibadah kita yang kurang-kurang. Gitu. Mas Dik, makasih banyak ya. Aduh. Makasih waktunya, makasih nasihatnya juga. Mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan buat aku di sini. Sebenarnya dapat nasihat, Masya Allah, buat teman-teman juga yang nonton. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Dan mungkin dengan ceritanya Mas Dik yang terus berkarya, terus memberikan makna dalam kehidupan, Insya Allah jadi manfaat buat orang lain. Karena kan memang kita ingin menjadi manusia yang terbaik dalam konteks adalah bermanfaat ya Mas ya, buat orang lain juga gitu, Insya Allah. Ya mudah-mudahan aku soleh, kamu soleh. Amin. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.